Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ratih Kusuma Dewi. Yang belum kenalan dengan Bu Ratih, saya adalah Ratih Kusuma Dewi, guru BK SMA Negeri Mojokedang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi MPLS yakni upaya pembentukan mental remaja SMA Negeri Mojokedang tentunya. Oke. Namun sebelum saya memberikan metode atau cara membentuk mental itu seperti apa, kita sedikit mengupas tentang gejolak kejiwaan remaja itu dapat dipengaruhi apa saja. Yang pertama dapat mempengaruhi mental dan pikiran, yang kedua dapat mempengaruhi emosi, yang ketiga dapat mempengaruhi kesadaran sosial, dan yang terakhir adalah dapat mempengaruhi pertumbuhan moral. Baik, berikutnya yang pertama dulu mental dan pikiran. Setiap individu itu memiliki potensi untuk mencapai kematangan kepribadian. Jadi kalian itu sebenarnya mempunyai potensi untuk mencapai kematangan kepribadian kalian yang lebih baik atau lebih positif, lebih bermakna. Yang kedua, setiap individu itu sebenarnya mampu menghadapi HTAG. Apa sih HTAG? Mungkin masih banyak yang asing ya, HTAG itu apa? HTAG itu adalah hambatan, tantangan, dan gangguan. Jadi kalian semua itu sebenarnya mampu kok dalam menghadapi hambatan, tantangan, atau gangguan, atau yang disimpulkan ada masalah gitu ya maksudnya. Nah itu sebenarnya kalian mampu gitu menghadapi itu, tinggal kalian mau mengabaikan atau menyelesaikan. Kemudian ada 3 faktor yang mempengaruhi mental, yaitu yang pertama individu, pola asuh, dan faktor lingkungan keluarga. Individu di sini adalah diri kalian sendiri. Jadi apakah kita mampu merubah? Apakah kalian mau merubah kalian menjadi lebih baik, menjadi lebih berhasil, menjadi lebih sukses, atau justru biasa saja, atau mungkin lebih baik dari kemarin? Itu semua, segala sesuatunya berasal dari pikiran kalian sendiri, berasal dari pikiran kita sendiri. Yang kedua adalah pola asuh. Nah, pola asuh di sini contohnya misalkan apakah orang tua kalian itu mendorong kalian, memotivasi kalian untuk meraih cita-cita kalian, atau justru ada mungkin orang tua yang mengabaikan atau kasarnya masa bodoh sama anaknya. Nah itu sangat amat pengaruh pada mental dan pikiran kalian. Yang berikutnya adalah yang ketiga, faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga di sini bukan hanya orang tua ya, tapi lingkungan di keluarga besar kalian. Apakah lingkungan keluarga kalian ini contohnya adalah keluarga yang taat sama ibadah, atau keluarga yang justru mempunyai kebiasaan yang tidak baik. Nah itu akan sangat berdampak atau mempengaruhi mental dan pikiran kalian. Paham ya? Berikutnya yang kedua adalah emosi. Nah, emosi di sini yang pertama perlu dilibatkan, dan emosi negatif akan mengaburkan mental kita. Dan yang perlu kalian ketahui, emosi itu kalian jangan salah kaprah mengartikan atau mendefinisikan emosi itu adalah marah-marah. Emosi itu adalah menangis atau depresi seperti itu, bukan ya. Emosi itu adalah luapan perasaan yang berlebihan ya. Emosi itu nangis itu juga emosi, marah tentunya juga emosi, kalian tertawa sampai berlebihan itu juga emosi.
Jadi tidak hanya marah, jadi jangan kalian salah kaprah ya. Dan emosi itu ada dua, emosi negatif dan emosi positif. Emosi negatif seperti tadi, marah, terus ngambek, terus apalagi ya, sedih, itu emosi negatif. Terus kalau emosi yang positif apa? Bahagia, terus apa ya, bangga. Nah seperti itu adalah tertawa, itu adalah emosi positif. Nah jadi emosi yang negatif tadi kalau bisa disingkirkan atau ditinggalkan, karena itu akan mengaburkan mental kita. Jadi kita akan tidak semangat karena kita fokus pada emosi negatif kita. Jadi apa yang membuat kalian emosi negatif disingkirkan, gitu ya, karena itu akan berdampak pada mental dan pikiran kalian. Baik, kemudian yang ketiga adalah kesadaran sosial. Nah, hubungan sosial ini itu tumbuh dari apa? Yang pertama adalah rumah, dan rumah ini adalah landasan dasar kalian ya. Karena sejatinya rumah ini adalah fondasi kalian, rumah ini adalah yang mendidik kalian gitu ya. Dan yang kedua adalah sekolah. Kalau sekolah ini adalah dunianya kalian, karena kalian masih masa sekolah, jadi sekolah ini adalah dunia kalian. Kalian bisa menentukan apa ya, kamu mau pintar atau mau biasa saja atau mengikuti air gitu aja, itu adalah dunia kalian. Atau mungkin kalian sekolah hanya ingin untuk apa ya namanya, meceng atau dapat teman banyak, atau mungkin kalian sekolah untuk mencapai tujuan kalian setelah lulus SMA itu kalian mau kuliah kemana, mau bekerja kemana gitu. Terus kemudian teman sebaya. Nah, teman sebaya inilah yang sangat berpengaruh ke apa ya, ke kesadaran sosial kalian. Namun kembali lagi dari landasan dasar tadi, dari rumah tadi ya, yang pertama tadi. Jadi meskipun teman sebaya itu mudah banget pengaruhnya, lingkungan dengan teman sebaya itu mudah banget berpengaruh, namun kalau di rumah landasan dasar kalian itu udah apa namanya ya, sudah baik, pasti kamu juga tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Dan yang penting adalah kalian bisa mempertahankan untuk tetap menjadi atau ke poros positif gitu ya. Kemudian yang ketiga sudah tadi kesadaran sosial. Yang keempat adalah pertumbuhan moral. Jadi pertumbuhan moral di sini itu bisa dipupuk dari kecil dan sampai sekarang itu meskinya harus terus dipupuk ya, baik lewat landasan dasar tadi, lewat dirimu sendiri, dan juga pintar-pintar memilih dalam bergaul dengan teman sebaya. Dan pertumbuhan moral itu dapat dipertahankan dan juga dapat dikembangkan gitu. Jadi hal-hal yang yang positif harus dipertahankan, dan mungkin ada hal-hal yang perlu kita kembangkan menjadi lebih positif. Yang dikembangkan juga hal-hal yang positif juga perlu dikembangkan. Jangan mempertahankan hal-hal yang negatif gitu ya. Baik, sekarang pada intinya, yakni kesimpulan metode pembentukan mental atau upaya pembentukan mental itu apa saja sih? Yang pertama adalah kita harus dapat menerima dan mengakui diri kita apa adanya gitu. Namun kita harus bisa, maksudnya gini ya, menerima apa adanya kita bukan berarti aku tuh ya kayak gini, misalnya aku tuh bodoh, ya udah memang aku seperti ini, nggak kayak gitu. Tapi kalian harus bisa membetulkan kekurangan yang ada dirimu dan juga mengembangkan kelebihan yang ada pada dirimu gitu. Jangan terus apa adanya
dengan mempertahankan ego gitu ya. Kalian harus bisa membetulkan kekurangan dengan mengembangkan kelebihan kalian. Yang kedua, tekun beribadah dan memiliki akhlak mulia, dan itu penting banget ya. Karena kalau kalian tekun beribadah artinya kan dekat sama Tuhan ya. Kalian pasti akan bisa lebih berhati-hati dalam berbicara, dan tentunya kalian bisa memiliki mental atau akhlak yang mulia gitu. Kemudian yang ketiga adalah berprasangka baik terhadap Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya apa di sini? Maksudnya gini, misalkan kalian punya masalah atau kalian dapat ujian dari Tuhan gitu ya, kalian harus menerima gitu. Jangan berprasangka buruk. Kenapa sih kok saya dikasih ujian seperti ini? Salah saya apa? Jangan seperti itu ya. Kalian harus tetap berprasangka baik. Karena sebenarnya rezeki musibah itu adalah 11-12. Musibah bisa jadi menjadi rezeki, dan rezeki pun bisa berubah menjadi musibah. Jadi tergantung gimana kita bersyukur. Oke, yang keempat adalah bersikap sportif, percaya diri, tidak mudah putus asa. Ini udah paham ya? Yang kelima, mempunyai semangat dan motivasi diri. Itu jadi kalian harus punya semangat, kalian harus pintar-pintar memupuk semangat yang ada pada diri kalian. Di saat semangat kalian down, ya sebenarnya kalian sendirilah yang bisa membangun semangat, membentuk semangat itu lagi, dan juga memotivasi diri kalian. Salah satu contohnya gini, hilangkan kata-kata negatif. Misalnya kamu tidak suka dengan pelajaran matematika atau fisika atau yang lainnya, jangan pernah bilang aku nggak suka matematika, aku males fisika gitu. Tapi ganti kalimat itu dengan kalimat positif, aku pasti bisa matematika gitu. Jadi dengan apa yang kita ucapkan itu secara tidak langsung akan masuk ke pikiran kita dan membuat kita termotivasi. Kemudian yang terakhir adalah bersabar dan bersyukur. Nah itu tadi, apapun yang sudah diberikan kepada Tuhan, cobaan atau musibah atau mungkin rezeki, tetap bersabar dan bersyukur. Gitu ya. Baik, itu tadi adalah materi MPLS pembentukan mental di SMA Negeri Mojogedang. Dan ini ada sedikit kata-kata bahwa masa depanmu dibentuk oleh apa yang kau lakukan hari ini, bukan besok-besok. Jadi segeralah merubah pola pikirmu, mentalmu untuk menjadi lebih baik lagi mulai hari ini dan hari-hari berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.